Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? 3. Alasannya? Sakit. Izin atau sakit? Ada yang sakit. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kedua kelas, silakan memimpin doanya. Oke, kepada Ika, silakan. Baiklah kepada teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, pada pelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai area. Ada yang tahu apa itu area? Tidak. Nah, area itu artinya pinjam meminjam. Jadi, kalau sudah tidak asing bukan dengan kata pinjam meminjam. Ya. Nah, pinjam meminjam ini memang sering terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena kan tidak semua orang memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sehingga untuk memenuhinya dilakukan pinjam meminjam. Nah, ada beberapa para ulama mendefinisikan area, yaitu menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah mendefinisikan area yaitu pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti. Selanjutnya, menurut Hanafiyah mendefinisikan area yaitu pemilihan manfaat secara cuma-cuma ataupun gratis. Sedangkan menurut Malikiyah, pemilihan manfaat dan dalam jangka waktu dengan tanpa imbalan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa area menurut istilah adalah akad dari pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa imbalan dan tidak merusak ataupun merusak barang-barang tersebut dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Nah, dasar hukum area itu ada dua, yaitu ada Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum area. Nah, di sini hukum area ada 4 ya. Yang pertama itu ada mubah. Yang kedua ada sunnah. Yang ketiga itu ada wajib. Terakhir haram. Ada yang tahu nggak arti mubah itu apa? Nah, mubah Boleh. artinya boleh, iya. Mubah artinya boleh. Jadi, mubah ini juga merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Nah, kita pinjam meminjam itu dalam keadaan ikhlas, dengan niat baik. Dan selanjutnya itu ada sunnah. Nah, sunnah di sini artinya pinjam meminjam dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya. Misalnya nih, yang kita pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Nah, ketika kita di perpustakaan meminjam buku untuk suatu pelajaran yang akan dikumpulkan pada besok hari. Nah, di situ kan kita meminjam buku. Yang selanjutnya ada wajib. Nah, wajib di sini artinya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak dan apabila tidak dilakukan maka dia akan mengalami kerugian. Misalnya nih, di dalam kelas. Nah, di dalam kelas itu kan ada buku LKS ya, misalnya untuk anak-anak SD atau untuk anak SMP. Nah, itu kan ada buku LKS. Nah, di situ tuh ada salah satu murid yang tidak mampu untuk membeli buku LKS tersebut. Maka sang guru ini ataupun teman-teman sekitarnya wajib membantu murid tersebut agar bisa mendapatkan materi dan
ketiga ada musta'ar. Nah, musta'ar di sini artinya barang yang dipinjam. Nah, barang yang dipinjam ini dapat berupa kendaraan, buku, ataupun hal lainnya. Nah, yang keempat itu ada batas waktu untuk mengembalikan. Misalnya, batas waktu untuk mengembalikan suatu barang yang kita pinjam sebelumnya. Nah, itu yang terakhir itu ada sigo. Artinya, atau bisa disebut dengan ijab dan kabul. Ijab dan kabul. Nah, selanjutnya di sini juga ada syarat. Apa sih syarat untuk bagi mu'ir ini? Bagi musta'ar. Syarat bagi musta'ar. Nah, syarat bagi musta'ar ini yaitu orang yang meminjam mampu berbuat kebaikan. Nah, di sini orang yang meminjam itu tidak boleh orang gila ataupun anak kecil. Karena kan orang gila kan tidak tahu apa-apa, tidak tahu bertanggung jawab, tidak tahu berbuat kebaikan. Intinya orang gila itu yang udah kehilangan akal kan. Jadi tidak boleh orang gila. Anak kecil juga tidak boleh untuk dikasih pinjam-pinjam karena kan mereka belum mengerti tentang suatu menjaga barang tersebut agar tetap terjaga. Nah, selanjutnya syarat bagi musta'ar. Nah, syarat bagi musta'ar itu barang yang dipinjam itu harus miliknya. Jika bukan miliknya, jangan dikasih pinjam. Nah, selanjutnya syarat batas waktu untuk mengembalikan. Nih, syarat batas untuk mengembalikan. Nah, sebenarnya tidak ada syarat batas untuk mengembalikan. Namun tergantung pada orang tersebut. Apakah dia ingin memberi syarat kepada orang tersebut minimal 3 hari atau 4 hari atau 5 hari dan misalkan dalam bulan. Ataupun orang tersebut tidak ingin memberi batas waktu, itu tidak masalah ya. Selanjutnya sigar, lafaz ijab dan kabul. Adanya interaksi ataupun ucapan rela ikhlas dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya di sini juga area dibagi menjadi dua, yaitu area mutlak dan juga area muqayyad. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemberi pinjaman, mu'ir dan musta'ir. Nah, hak dan kewajiban pemberi pinjaman, mu'ir, yaitu menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan juga sukarela, tidak ada paksaan. Dan yang kedua, barang yang dipinjam harus bersifat tatap muka. Barang yang dipinjam harus memberikan manfaat yang halal dan tidak didasarkan oleh riba. Nah, hak dan kewajiban peminjam musta'ir. Nah, yang pertama itu harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab, menjaga benda tersebut. Dapat mengembalikan. Yang kedua itu dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. Yang ketiga, biaya tak ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Nah, apabila misalkan barang yang kita pinjam itu adanya kerusakan, maka wajib menggantikannya dengan biaya. Selanjutnya, selama barang itu ada peminjam, tanggung jawab ada pada si peminjam tersebut, bukan yang memberi pinjaman. Nah, adapun hal-hal yang diperhatikan dalam pinjam-meminjam. Yang pertama, pinjam-meminjam itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak melanggar norma agama, dan tidak melakukan perbuatan maksiat, karena itu kan hukumnya haram. Jadi yang kedua, orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang itu sebatas yang diizinkan oleh pemiliknya. Misalnya, saya meminjam laptop anak. Nah, anak menurut saya mengembalikan laptop tersebut dalam batas waktu 3 hari. Jadi, maka saya harus mengembalikan laptop anak dalam waktu 3 hari tersebut.
Nah, selanjutnya, jika barang yang dipinjam itu rusak atau hilang, maka misalnya saya yang meminjam barang tersebut kepada anak, maka saya wajib mengembalikan barang tersebut. Selanjutnya, yang kelima, jika dalam proses mengembalikan barang memerlukan biaya, maka yang menanggung adalah pihak peminjam. Yang keenam itu, akan meminjam boleh diputus dengan catatan tidak merugikan satu pihak. Jadi semuanya itu sama-sama ikhlas, sama-sama sukarela. Yang selanjutnya, yang ketujuh, akan pinjam meminjam akan putus jika salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia atau karena gila. Maka jika terjadi hal seperti itu, maka ahli waris wajib mengembalikannya dan tidak halal menggunakannya. Jadi harus dikembalikan setelah si peminjam ini meninggal dunia. Selanjutnya, jika terjadi perselisihan pemberi pinjaman dengan peminjam, misalnya yang pemberi pinjaman mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, sementara peminjam mengatakan barangnya sudah dikembalikan, maka pengakuan yang diterima adalah si pemberi pinjaman, bukan yang meminjam. Dan juga sebelum kita melakukan itu harus ada bukti kayak berupa rekaman, tulisan yang beralisan materai dan lain sebagainya. Adapun akad pinjam meminjam, akad pinjam meminjam yang pertama itu ada niat. Jika kita memberikan pinjaman tapi tidak ada niat, itu berarti sama juga dengan tidak ikhlas. Kita memberikan barang tersebut kepada si peminjam. Selanjutnya, yang kedua itu harus ada kesepakatan. Jadi kedua belah pihak itu sepakat dengan apa yang telah dipinjamkan dan apa yang telah dipinjamkan. Selanjutnya, yang ketiga, tidak ada penggantian. Nah, jika kita meminjam barang itu tidak ada penggantian kecuali barang tersebut rusak oleh kita, baru kita akan mengganti apa yang kita pinjam tersebut. Selanjutnya, yang saya tidak ada keuntungan finansial. Jadi jika kita meminjam barang-barang itu, kita tidak mengambil untung, karena itu kan hanya untuk murni ikhlas, hanya untuk membantu, bukan untuk mencari keuntungan finansial dari orang yang memberi pinjaman tersebut. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Jika kita meminjam barang, kita juga harus tanggung jawab, harus betul-betul menjaga barang apa yang kita pinjamkan tersebut. Nah, misalnya nih, ada seseorang peminjam yang meminta bayaran atas apa yang, misalnya saya nih, saya meminjam motor kepada anak. Nah, anak tersebut memberi motor dengan syarat bayar berupa uang sebesar 20.000 untuk 3 hari. Nah, sebenarnya itu tidak baik, karena itu akan berubah menjadi akad sewa menyewa. Karena kan hukum ahli itu aslinya untuk saling meminjam dan saling tolong-menolong, saling membantu, bukan untuk saling menguntungkan finansial anak tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada baiklah, misalnya di sini ada contoh soal.
bahwa itu kan diperolehkan jika itu mempunyai kepentingan tadi kan. Selama itu pindah itu ada niat untuk meminjamkan dan ikhlas untuk meminjamkan ke Viola itu diperbolehkan. Karena itu tujuannya baik untuk kerja. Ya. Dan juga tidak lupa dengan niat ya. Iya. Jadi kalau dengan niat itu dengan udah ikhlas, niat untuk saling juga menolong dan juga kita menciptakan hubungan sosial yang baik. Nah, jadi ada yang ingin menyimpulkan dari yang ini tadi? Jika tidak ada, Baiklah, di sini saya menyimpulkan materi kita pada hari ini itu yang tadi saya jelaskan. Kita hari ini belajar tentang area itu pinjam meminjam, yang dimana hukum pinjam meminjam itu ada 4, mubah yang tidak boleh, ada sunnah, ada wajib dan haram. Ada pinjam meminjam itu ada 3 macam, yaitu niat, kesepakatan dan tidak ada penggantian. Dan untuk pinjam meminjam itu ada 5, yang dimana tadi ada saya dengar juga untuk pinjam meminjam ini harus orang dewasa, tidak boleh orang kecil maupun orang gila, karena kalau orang masih kecil itu tidak mungkin meminjam barang itu dengan bisa menggunakannya dengan baik. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Putri. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, baik. Sebelum itu, ibu ingin meminta 2 orang praktek saja hanya sebentar, 2 orang. Baik, terserah siapa saja. Nah, tulisannya ini. Ada HP dan juga ya. Nah, di sini itu Ika sebagai Mu'ir dan Fitri sebagai Musta'ir. Nah, kalian lakukan praktek. Bagaimana caranya melakukan hal tersebut? Sesuai yang kalian pahami dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Silakan, dan untuk teman-teman itu yang perhatikan. Baiklah, di sini saya akan sebagai Musta'in itu orang yang meminjam. Jadi di sini saya ingin meminjam buku dan HP Ika, karena di sini saya sangat membutuhkan HP ini dan saya belum punya ini. Jadi Ika, bolehkah saya meminjam buku kamu dan HP kamu? Baik, saya di sini sebagai mu'ir, orang yang meminjami. Jadi Fitri ingin meminjami barang HP dan buku karena memiliki keperluan, dan Fitri juga sudah dewasa, jadi saya perbolehkan. Jangan jadi. Mungkin hanya itu praktek dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk saudari Ika dan Fitri. Tepuk tangan teman-teman. Nah, baik. Hanya ini materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian semua paham dan mengerti mengenai area pinjam. Nah, motivasi untuk hari ini tetap selalu bersemangat dalam melakukan hal apapun dan selalu bersyukur. Terima kasih. Baiklah, untuk mengakhiri materi pelajaran kita pada siang pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk sebenarnya silakan memimpin doanya. Baik, untuk teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pelajaran hari ini telah selesai dan sudah berakhir. Semoga kita semuanya diberi